Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 28 Agustus pada peringatan wajib Santo Agustinus. Semoga Anda dan keluarga sehat dan mereka yang sakit kita berdoa segera dipulihkan. Mari kita memulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu untuk kami sampai saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabda-Mu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius, bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapatkan laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kerta gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini Yesus berbicara dalam pengajarannya untuk para murid tentang kerajaan Allah. Termasuk Injil juga hari ini berbicara tentang kerajaan Allah. Hanya saja Injil hari ini menjadi khas karena berbicara bagaimana mengembangkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Perumpamaan tentang talenta ditunjukkan untuk mengajak kita bagaimana mengembangkan hidup kita dalam keseharian kita. Ada 3 orang yang diberikan talenta dalam perumpamaan. Orang pertama dan orang kedua yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta mengembangkan dirinya, sedangkan orang yang ketiga tidak mampu mengembangkan dirinya. Mari kita belajar untuk lebih fokus mengapa orang ketiga ini tidak mampu mengembangkan potensi yang ada dirinya atau talenta yang dimiliki. Paling tidak ada 3 sebab. Yang pertama, ia tidak mengembangkan potensinya karena ia tertutup. Ia pergi menggali tanah dan menyembunyikan talenta tuannya. Berbeda dengan orang pertama, orang yang kedua yang terbuka.
Orang yang tertutup pasti tidak bisa ditolong. Dengan keterbukaan, orang lain akan membantu dia mengembangkan potensinya. Orang lain akan tahu dia bagaimana mengembangkan orang ini supaya lebih berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dari kata Yesus, "Hai kamu orang yang jahat." Potensi akan berkembang kalau diarahkan ke arah yang positif. Dengan berperilaku atau tujuan positif, orang lain akan mempercayai kita. Orang lain tidak segan untuk bekerja sama dengan kita. Nah, ini bukankah kepercayaan orang lain ini kita butuhkan dalam mengembangkan potensi kita? Dengan mengarahkan hal yang lebih baik, kita akan mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kerjasama dari orang lain. Yang ketiga, orang ini juga tidak mampu mengembangkan potensinya karena malas. Berbeda orang pertama, orang kedua langsung keluar mengembangkan itu dengan sifat ekstra, rajin pergi keluar. Sedangkan orang ketiga ini malas, dia tidak mengembangkan dirinya. Inilah yang menjadi penghambat juga dalam pengembangan potensi diri kita. Kita malas, kita tidak aktif, kita pasif. Kita membiarkan diri kita seperti apa adanya, puas dengan apa yang kita miliki, tidak berusaha untuk mengembangkan potensi ini. Yesus mengajak kita melalui perumpamaan Injil hari ini untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sebagai orang Kristiani. Yesus tidak meminta lebih. Yesus mengatakan dalam Injilnya juga dikatakan, Yesus meminta sesuai dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita, kapasitas kita masing-masing, kita dituntut untuk mengembangkan kerajaan Allah dengan mengembangkan potensi kita masing-masing. Santo Agustinus dapat menjadi contoh bagaimana ia mengembangkan dirinya ke arah yang positif sehingga dia terlibat juga dalam pengembangan karya keselamatan Allah, khususnya mengajarkan hal-hal positif kepada umat gereja, kepada kita sampai saat ini. Semoga Tuhan membantu kita semuanya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui perumpamaan-Mu pada hari ini, kami Kau ajak untuk mengembangkan potensi kami masing-masing ke arah yang lebih baik. Teladan Santo Agustinus, semoga senantiasa mengingatkan kami untuk mengarahkan hati dan pikiran pekerjaan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin.